Lo mau marah, gue bikin hancur. Kang Mas Pusi dilawan. Kang Solah from Kang Maek Nenek Gayung. Adegan dimulai dengan seorang nenek-nenek yang sedang komat kamit di pinggir danau. Kemudian muncul sesosok mayat yang ada di permukaan. Karena nenek di desa itu pekerjaannya memang seorang yang memandikan mayat, kemudian dia memandikannya. Tetapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba warga menggeruduki rumah si nenek, menuduh bahwa nenek lah yang membunuh gadis malang itu. Scene berbeda pada seorang tentara yang bernama Solah Vicensio atau biasa dipanggil dengan Kang Solah. Di situ Kang Solah terlihat sangat dihormati oleh warga sekitar karena jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Terdapat beberapa penari-penari muda yang sedang melenggak-lenggok menyambut kedatangan Kang Solah. Saking bangganya masyarakat kepada Kang Solah diberikan banyak hadiah oleh masyarakat untuknya. Ada yang memberikan hasil bumi, ada yang memberikan KPR, tetapi tanggungan cicilannya ditanggung oleh para masyarakat. Kang Solah yang di situ sangat senang sekali. Kemudian ada seorang yang memberikan tangan kosong kepadanya. Kang Solah tidak paham, tetapi dia adalah seorang mucikari handal yang biasa membawai pural-pural bahenol di desanya. Suara dua putri pasar tradisional. Iis Tomaso. Ternyata mereka adalah gadis-gadis terbaik desa yang dipersembahkan untuk kedatangan Kang Solah yang bernama Cici, Yanti, dan Iis. Kang, tapi itu juara 2 semua. Ya kan juara satunya udah diambil Sari, cewek kampung sebelah. Sarjono sang mucikari yang memberikan gadis-gadis terbaik meskipun hanya nomor 2 kepada Solah Vicensio, tetapi nampaknya Solah Vicensio tetap setia kepada gadis desa yang selalu menantinya pulang. Ternyata dia adalah bunga desa yang menawan pacar Kang Solah yang bernama Dara Gonzales. Kayak keturunan pemain sepak bola ya. Pertemuan itu sangat membuat Kang Solah bahagia karena Dara pacarnya yang begitu cantik tetap setia menunggu Kang Solah yang seperti gentong itu. Tidak lama kemudian Kang Solah memajukan congornya untuk mencipok Dara pacarnya. Kayak tahu adegan ini di program TV ya? Di program apa ya kira-kira? Wangi tubuhmu seperti bau kaki. Namun ternyata kebahagiaan Kang Solah yang ada di cerita barusan hanyalah sebuah mimpi. Di situ teman-temannya Kang Solah yang bernama Kang Supra, Kang Jaka, dan Fazrul sedang bercanda. Bodoh lagi di Fazrul doang. Lagian kau punya mimpi aneh. Kenapa sih? Sembari perjalanan pulang setelah perang menggunakan rakit kecil menuju kampung halaman Kang Solah, di situ Kang Solah nampak menceritakan mimpi yang barusan sedang dialaminya. Ternyata dia dengan bangga menceritakan calon tunangannya yang bernama Dara Gonzales tadi kepada teman-temannya. Tetapi semua itu membuat teman-temannya tidak percaya. Bisa jadi itu pertanda sial. Gue pengen kalian nanti dateng ke nikahan gua. Sekalian mampir ya gak? Tidak lama kemudian sang supir rakit menunjukkan kalau perjalanan mereka sudah sampai di desa Kang Solah. Dara Gonzales, I'm coming. Tanpa mereka sadari rakit yang sudah mau sampai di tepi, ada mayat yang mengapung di permukaan danau. Ternyata itu adalah jasad nenek Gayung yang tewas setelah digeruduk warga di awal cerita tadi. Ini nih kampung gue nih. Ih, serem amat ya kampung lo lah. Ketika Solah turun dari rakit dan berjalan pelan-pelan di tengah malam menuju rumahnya, dia merasa merinding, kemudian dia tersandung seperti ada seseorang yang mengikutinya. Mau nenek mandiin. Tiba-tiba sosok nenek Ayu mendadak muncul di depan Solah yang membuat Solah kaget. Dan ternyata Solah tidak tahu kalau nenek Ayu sudah tewas digeruduk warga. Nenek Ayu, apa kabar Nek? Ini Solah Nek. Ini Solah Nek. Solah Vicensio. Karena Solah belum mengetahui kalau nenek Ayu sudah meninggal, dia berusaha mengajak ngobrol sang nenek. Tetapi nenek malah mengatakan,
Mau nenek mandiin. Sontak hal itu membuat Solah kaget dan tidak mengerti apa maksud nenek yang mau memandikannya. Wah, pas banget nih kayak di mimpi gue nih. Saat Solah mendengar sayup-sayup suara warga, tiba-tiba Nenek Ayu menghilang. Di situ Solah bingung karena secara tiba-tiba Nenek Ayu tidak ada di hadapannya. Di sisi lain, Solah sangat bangga karena dia merasa warga sudah menyambut kepulangannya dari perang seperti apa yang dialami di dalam mimpinya. Solah di situ berjalan dengan pedenya mendatangi kerumunan warga yang datang. Kenapa kalian serem gini? Kayak pengusir setan. Tidak lama dari itu muncul seorang kepala desa Boti yang sok perfeksionis bernama Sigit. Jangan mendekat. Saya adalah kepala desa Cicilia Sari. Rupanya Sigit dan warga desa Cicilia Sari sudah menganggap kalau Solah sudah meninggal di medan perang. Makanya Sigit selaku kepala desa memerintah warganya untuk mengadakan upacara pengusiran setan kepada Solah. Dunia setan dan manusia tidak bisa bersatu. Sigit memberikan satu syarat kepada Solah, ingin menunjukkan kalau dia benar-benar bukan hantu dengan cara kayang seperti apa yang dilakukan warga atas perintah Sigit. Kalau Solah berhasil melakukan kayang dengan baik, berarti Solah adalah benar-benar manusia. Dengan menahan rasa sakit karena badan tambunya, Solah berhasil melakukan syarat itu. Kemudian Sigit sang kepala desa yang dulunya memang teman masa kecil Solah, dia mengajak makan Solah di kedai di tengah hutan. Di tengah perbincangan itu dia mengatakan kalau jadi kepala desa Cicilia Sari sangat berat karena menghadapi teror Nenek Gayung. Setan apaan? Nenek Gayung. Mendengar kata Nenek Gayung, sontak Solah kaget dan menyemburkan makanan ke wajah Sigit sang kepala desa. Kemudian Solah meminta lap untuk membersihkan wajah Sigit. Tetapi naasnya karena lap itu kotor, wajah Sigit bukannya menjadi bersih tapi malah menjadi hitam. Makasih bang. Sama-sama. Kemudian Solah bercerita kepada Sigit bahwa dia baru saja ketemu dengan Nenek Ayu yang membawa gayung. Apakah ada hubungannya dengan itu? Ada hubungannya nggak? Nenek Ayu sama Nenek Gayung. Kemudian Sigit menjawab bahwa Nenek Ayu itu adalah Nenek Gayung seperti yang ia maksud. Nenek Ayu itu ya Nenek Gayung, Solah. Selama ini dia hanya berpura-pura sebagai pemandi jenazah. Sigit kemudian menceritakan kepada Solah bahwa Nenek Gayung itu adalah seorang nenek yang berkedok hanya seorang pemandi jenazah, tapi sebetulnya dia adalah dukun yang menyantet para gadis untuk dijadikan tumbal. Cewek-cewek itu hadir di mimpi gua. Scene kembali kepada teman-teman Solah. Teman-teman Solah di situ merasa sepi karena si Solah sudah pulang ke rumahnya dan si Fasrul tidak bisa bertengkar dengannya. Nggak ada yang ngajak berantem ya Jrul ya. Siapa tuh Solah? Enggak. Karena keasikan mengobrol, ternyata mereka sadar kalau sopir perahu tertinggal di dermaga. Sopir perahu teriak-teriak menunjukkan kalau di sana ada setan. Itu di belakang. Ada setan. Dia mencoba memberikan isyarat kepada mereka, tetapi sayangnya mereka tidak paham dan malah dianggap menghina Bang Supra yang buta. Dia ngina Bang Supra bang. Katanya Bang gondrong. Wah padahal botak. Wah. Karena dia kesal, dia memutuskan untuk berenang menuju perahu. Dia memberitahukan kepada mereka kalau ada setan. Ada setan goblok. Tuh, di situ. Kemudian dia bergegas nyebur lagi menuju ke tepi. Tetapi anehnya mereka tidak dapat melihat sosok Nenek Gayung yang ada di perahu. Nggak ada. Apaan sih? Tukang perahu monyet. Di saat mereka ketiduran, tiba-tiba perahu berjalan kencang menuju kembali ke desa Cicilia Sari. Sontak ketika teman Solah itu kebingungan karena tiba-tiba perahu kembali lagi ke desa Cicilia Sari. Setelah selesai makan, kemudian Sigit sang kepala desa mengantarkan Solah ke rumah orang tuanya menggunakan delman.
Saat perjalanan pulang, si Solah melamun teringat kepada Dara Gonzales sehari sebelum dia berangkat perang. Di situ Dara memberikan puisi yang romantis kepada Solah. Tak perlu mahkota untuk jadi ratu. Cakep. Kang ini bukan pantun. Di tengah puisinya si Solah menjawab cakep. Blok, itu bukan pantun. Cukup kamu, aku sudah jadi segalanya. Hati si Solah saat itu sedang berbunga-bunga dan sangat bahagia. Lagi-lagi si Solah memoncongkan congornya kepada Dara, tetapi Dara segera mencubit dengan tangannya dan menanyakan apakah puisinya sudah dicatat, tetapi ternyata sudah dicatat di bajunya si Solah. Kemudian sebelum berangkat, Solah meminta tolong kepada adiknya yang bernama Iqbal Vicencio untuk menjaga Dara sebaik mungkin selama ditinggal perang. Aman kalau sama Iqbal mah. Makasih, Wah. Iya, semoga Kang Solah tenang ya di sana. Sana. Enggak sampai mati. Kemudian tidak lama Nenek Ayu datang. Ia datang sambil membawa rantang makanan sebagai bekal untuk si Solah perang. Nek Ayu, hati-hati, Nek. Ini bekal buat di jalan. Kemudian Solah berbisik kepada Nenek Ayu untuk menjaga Dara. Soalnya nitip Neng Dara ya. Nenek Ayu menangis karena kakinya diinjak oleh sepatu si Solah dan Nenek Ayu menggamparnya. Cinta kadang memang tak selalu bersatu. So tahu lu. Scene berpindah kepada Bu Yuyun Bonaparte. Dia adalah ibunya si Solah. Dia sedang melakukan photoshoot, tetapi posisinya kurang tengah menurut kameramen. Dan ternyata mata si kameramen juling, guys. Tengahnya Mas Benar Ibu, itu dari tengah itu Ibu. sama tengahnya saya itu beda loh. Dapat di mana tukang foto kayak beginian sih? Di sisi lain, Solah tiba di rumahnya dan berterima kasih kepada Sigit, sang kepala desa yang boti dan sok perfeksionis itu. Tidak apa-apa. Memang gaya turun saya begini. Karena saya kepala desa Cisilia saat Setelah bertahun-tahun tidak pulang, akhirnya Solah datang ke rumahnya. Dia melihat foto ayahnya yang bernama Larto Vicencio. Kemudian dia melakukan hormat kepadanya karena dia juga seorang tentara. Papi, Solah udah pulang, Pi. Setelah melakukan penghormatan kepada ayahnya, tiba-tiba pembantunya datang dan sontak sangat kaget karena melihat si Solah. Mereka menganggap bahwa si Solah sudah mati di saat perang, tetapi si Solah masih bingung karena terdapat keributan. Tiba-tiba Dara juga keluar dan akhirnya mereka bertemu lagi. Dara? Di sisi lain, ibunya si Solah dan adiknya si Iqbal juga mendatanginya karena sangat bahagia melihat kakaknya kembali pulang setelah melakukan tugas negara melawan penjajah. Di tengah-tengah perbincangan, ternyata si Iqbal akan dinikahkan dengan Dara karena menganggap si Solah sudah meninggal di dalam perang dan tidak pernah mengirimkan surat satupun kepada Dara. Menjelang hari pernikahan adik kamu Iqbal sudah mantap. Scene kembali lagi ketiga temannya si Solah, yaitu Bang Supra, Bang Jaka, dan si Fasrul. Di situ mereka terlihat ketakutan karena jalan yang begitu gelap. Di tengah perjalanan dia menemukan satu rumah warga. Sementara itu si Fasrul yang sudah kebelet berak meminta agar cepat-cepat masuk. Berak aku. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Nenek Gayung. Ternyata rumah itu adalah rumah milik Nenek Gayung. Karena si Fasrul yang sudah merasa kebelet banget untuk berak, dia meminta izin kepada Nenek Gayung untuk pinjam kamar mandi. Dan Nenek Gayung langsung menunjukkan arah kamar mandinya. Nek, saya boleh numpang berak nggak? Kemudian Nenek Gayung bertanya pada mereka siapa yang mau mandi, dan si Jaka langsung mengacungkan tangannya. Ada yang mau mandi. saya nek, aduh kebetulan banget, lengket banget badan. Kemudian si nenek langsung menunjukkan arah kamar mandinya. Di sisi lain, Bang Supra tidak kebelet berak dan tidak mandi, tetapi dia lapar. Lapar. Sebentar saya siapkan makanannya. Saat Jaka sampai di kamar mandi Nenek Gayung, dia heran karena bak mandi tidak ada airnya dan keran juga mati. Di sisi lain, di dalam kamar mandi itu ada ruangan lagi yang terdengar suara air gemericik, tetapi di sana ada tempat tidurnya. Tiba-tiba si Jaka kaget karena kedatangan Nenek Gayung dan Nenek Gayung menawarkan untuk memandikannya. Mau nenek mandi?
Si Jaka yang sudah 1 bulan tidak mandi akhirnya ketemu air yang segar. Meskipun dia sempat canggung airnya dicampur dengan bunga, dia tidak peduli. Dia tetap memakai mandi air bunga itu. Dan tiba-tiba si Jaka tumbang karena memaksakan mandi air bunga dari Nenek Gayung. Di sisi lain, si Fazrul yang sedang berak sedang tolah-toleh kesana kemari mencari Gayung untuk cebok. Tetapi dengan anehnya Gayung itu tiba-tiba muncul dari dalam air. Di sisi lain, Kang Supra yang lapar sudah siap menyantap makanan dan sempat menanyakan foto yang ada di dinding rumah Nenek Gayung itu. Ternyata fotonya Nenek Gayung bersama anaknya yang bernama Solah. Di sisi lain, si Fazrul yang sudah selesai berak, dia kemudian ikut bergabung mau makan bersama Kang Supra, tetapi tidak sengaja menjatuhkan sendok dan saat melihat dari selangkangannya, ternyata yang dimakan Kang Supra adalah cacing. Kemudian Fazrul segera menepis tangan Kang Supra yang sedang makan dengan lahapnya dan Kang Supra tersadar. Fazrul dan Kang Supra khawatir dengan keadaan Jaka yang ada di dalam. Ya Allah, Jaka orang mana masih punya utang sama gue. Ternyata Jaka sudah dibaringkan oleh Nenek Gayung di dalam ruangan itu dan siap-siap dimandikan oleh Nenek Gayung. Siapapun yang dimandikan oleh Nenek Gayung, nyawanya akan melayang. Beruntung Supra dan Fazrul datang di saat yang tepat, dan di saat mereka berhasil membuka pintu ruangan itu, Nenek Gayung sudah menghilang. Tetapi di sana ada masalah. Si Jaka masih terpengaruh oleh sihir Nenek Gayung, dan untuk menyadarkannya, si Fazrul menyarankan untuk memberikan bau-bauan kepada Jaka supaya dia cepat tersadar. Karena minyak senyong-nyongnya habis, si Fazrul pakai keteknya untuk membawi Jaka. Terpaksa. Alih-alih sadar, tetapi Jaka malah suka dengan bau keteknya si Fazrul. Mereka berdua sempat bingung harus pakai bau apalagi supaya si Jaka cepat siuman. Terpaksa Supra memberikan senjata pamungkasnya untuk Jaka. Akhirnya Jaka tersadar setelah terkena jurus pamungkas dari Supra, yaitu bau silitnya yang seperti bangkai. Kemudian mereka bertiga bergegas untuk kabur dari rumah Nenek Gayung. Tiba-tiba secara mengagetkan Nenek Gayung tiba di rumah Solah yang saat itu ibunya sedang melakukan photoshoot. Akhirnya semua yang ada di sana tunggang langgang ketakutan dan keluar dari rumah. Tetapi si Solah tidak takut pada Nenek Ayu. Nenek Ayu gak mungkin nyakitin kamu kok. Dia udah bukan Nenek Ayu, Kang. Dia udah berubah jadi Nenek Gayung. Dia selalu ganggu pernikahan ini berkali-kali. Karena kedatangan Nenek Gayung di rumahnya, Ibu Yuyun menyuruh Iqbal untuk memanggil paranormal langganannya. Di sisi lain, si Solah meminta Nenek Gayung untuk tidak mengganggu pernikahannya Iqbal dan si Dara. Akhirnya dukun kepercayaan Bu Yuyun yang bernama Kang Mas Busi sudah datang. Iqbal menyuruh segera menghajar Nenek Gayung supaya lekas pergi dari rumahnya. Tetapi si dukun malah terdiam. Dia mengatakan, kayak pernah ketemu sama kamu di mana ya, dukun somplak. Kayak gue kenal nih anak. Kang Mas Pusi. Maaf mas, saya nggak pesan paket. Ternyata si Solah sudah kenal sama si dukun somplak yang bernama Kang Mas Busi itu. Oh, Supra. Solah. Iya, Solah. Minggir lu. Solah disuruh minggir oleh dukun somplak yang bernama Kang Mas Busi itu. Dia sudah menyiapkan beras ketan dan beras merah untuk mengusir si Nenek Gayung. Kok beras ketan sama beras merah? Lu mau buat bubur kon? Ah, entahlah, serah lu. Beras merah, beras ketan. Cakep. Kagak pakai cakep. Maaf Kang Mas. Saat Kang Mas Busi membacakan mantra, tetapi si Solah dengan sigap langsung menyaut kata-kata dengan kata cakep, dikira itu pantun. Beras merah, beras kencur. Lo mau marah,
Gue bikin hancur. Saat beras ketan dan beras merah dilemparkan ke Nenek Gayung, wajah Nenek Gayung langsung berubah berot. Tetapi ternyata itu prank dari Nenek Gayung. Mantra-mantra dari Kang Mas Busi ternyata sama sekali tidak membuat Nenek Gayung mundur selangkah pun. Lu gak usah bingung. Gua kirim lu ke neraka. Abu gunung, abu petaka. Kang Mas Busi dilawan. Lagi-lagi dukun itu diprank oleh Nenek Gayung dan langsung memegang tangan si Kang Mas Busi. Dukun bodoh, Dukun tidak sekolah, dukun tidak sekolah, dukun musrik. dukun musik. Banyak banget sih katanya. Lagian lu pakai bantuin segala sih. Scene berpindah kepada ketiga temannya Solah. Di saat Fasrul lapar, dia menemukan kecubung untuk dimakan dan ternyata dia mabok. Mabok. Sorry. Ternyata surat yang diberikan Solah kepada Dara semuanya dibakar oleh Ibu Yuyun. Tujuannya supaya Dara bisa menikah dengan Iqbal. Nyalain lagi. Nyalakan lagi Iqbal. Bakar lagi Iqbal. Iqbal, nyalain lagi dong. Iqbal terpental setiap membakar suratnya Solah. Ternyata apinya selalu padam. Dan itu adalah ulah Nenek Gayung yang tidak suka dengan Ibu Yuyun dan Iqbal. Mami! Mami, tolong Mami! Anak Mami! Lepaskan anak saya! Kamu akan aku mandiin. Di sisi lain Solah yang sedang melamun di teras, dia tidak sengaja menemukan surat-surat yang sudah sedikit terbakar. Ternyata setelah dibaca itu adalah surat dari dia untuk Dara. Tetapi Dara tidak pernah menerimanya karena dibakar oleh Ibu Yuyun. Kang Solah jangan lupa makan ya. Ini surat Dara buat gua. Berarti bener selama ini dia ngirim surat. Kemudian Bu Yuyun keluar dari rumah dan menemui Solah yang sedang membaca surat yang sedikit terbakar. Tetapi dia menyalahkan si Iqbal. Ini surat-suratnya Solah buat Dara. Begitu juga surat-suratnya Dara buat Solah. Ini pasti kelakuan Iqbal. Scene beralih kepada Sigit si kepala desa. Bu Yuyun memerintahkan Sigit untuk membakar rumah Nenek Gayung dan menjanjikan tahun depan akan dijadikan kepala desa lagi. Singkat cerita, si kepala desa Sigit langsung menggerakkan warga untuk mendatangi rumah Nenek Gayung untuk segera dibakar. Tetapi di situ rupanya ada Solah yang menahan Sigit si kepala desa. Untungnya si Solah merayu si Sigit kepala desa itu dengan omongan yang lembut dan dia bilang kepala desa itu cantik dan bahenol. Ternyata si Boti senang mendengar itu. Karena merasa kelamaan, Bu Yuyun yang sudah tidak sabar lagi akhirnya membakar rumah dengan obor yang dilemparkannya ke rumah Nenek Gayung. Ketiga teman Solah pun datang seperti di film-film dengan slow motion. Tiba-tiba Kang Jaka kesandung. Ada. Paket. Karena kalah dengan Ibu Yuyun, Kang Mas Busi berpura-pura bahwa paketnya sudah datang. Dan akhirnya Bu Yuyun menyerang ketiga teman si Solah. Untungnya si Fasrul si kecil mungil yang lincah itu berhasil menghindar dari serangan Bu Yuyun. Tetapi sayang, Kang Supra yang badannya besar tidak bisa menghindar dan Jaka berusaha memadamkan api itu. Ternyata sialnya Jaka juga terkena pas kepalanya dan dia jadi botak. Tidak lama kemudian Nenek Gayung pun datang. Di sana Soleh melemparkan senjata andalan Nenek Gayung. Di sana kemudian terjadi pertempuran yang sengit antara kekuatan air dan api. Terlihat pertarungan Nenek Gayung dan Bu Yuyun sangat sengit dan terlihat masih seri. Kemudian Bu Yuyun yang licik itu sengaja ingin menyerang si Solah. Karena si Solah yang tidak punya kekuatan, akhirnya Nenek Gayung menahan serangan dari Bu Yuyun. Dan Nenek Gayung terkena serangan api itu. Kemudian Nenek Gayung memberikan gayungnya kepada Solah untuk melawan Bu Yuyun.
Karena serangan api Bu Yuyun yang pertama berhasil ditepis oleh si Solah, akhirnya Bu Yuyun mengeluarkan jurus api yang sangat besar. Tetapi Nenek Gayung menyuruh si Solah untuk memukulkan gayungnya ke tanah, dan akhirnya gayungnya sekarang menjadi ukuran sangat besar. Dan saat Bu Yuyun menyerang si Solah berhasil mengembalikan serangan api Bu Yuyun kepada Bu Yuyun sendiri. Kemudian Nenek Gayung menyuruh si Solah untuk menghancurkan jimat yang dimiliki Bu Yuyun, karena itu adalah kekuatan intinya dari Bu Yuyun. Akhirnya setelah jimat itu dipukul, Bu Yuyun pun kalah. Solah segera mendekati Nenek Gayung yang keadaannya sudah semakin kritis. Karena sudah tidak kuat lagi, Nenek Gayung memberikan wasiat kepada Solah untuk segera menikahi Dara supaya Dara lebih tenang di kehidupan selanjutnya. Dan kemudian si Nenek Gayung pun hilang ke kehidupan selanjutnya. Sementara itu, dengan kesedihan yang mendalam, si Solah masih bingung dengan wasiat yang diberikan kepada dirinya. Nenek Gayung berkata untuk segera menikahinya, dan si Solah akhirnya melihat si Dara lewat kedua selangkangannya. Ternyata si Dara itu sudah meninggal. Di saat si Solah masih berperang, ternyata si Iqbal selalu mengejar Dara untuk mau menikah dengannya, dan tanpa sadar si Dara terpeleset dan terpelannya terbentur. Di saat Dara terbentur batu yang cukup besar di tengah hutan, akhirnya Dara pun meninggal. Kenapa dia bisa hidup kembali? Karena cintanya Iqbal kepada Dara yang begitu besar, dia meminta ibunya untuk menghidupkan lagi. Dan ternyata Dara bisa dihidupkan oleh Bu Yuyun dengan ilmu hitamnya. Ternyata Dara bisa hidup, tetapi dengan catatan bisa memberikan tumbal pengganti nyawa dari Dara. Kemudian si Solah pun berlutut di depan Dara dan segera melamarnya supaya si Dara bisa tenang di kehidupan selanjutnya. Dara Gonzales, maukah Neng Dara nikah sama Kang Solah? Dan setelah si Solah melamar si Dara, akhirnya si Dara dengan tenang pergi ke kehidupan selanjutnya. Dan teman-temannya si Solah menguatkan mentalnya. Dan film pun berakhir, guys.